kita semua salam sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bersua dalam bingkai kegiatan. Oke, ini masalah saya kasih dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah sampai bisa berada di tempat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmi Abdul Qadir, saya PP dari SMK Negeri 7 Pangkep. Hai, nama saya Kasmawati. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Pangkep, CGP Angkatan 6. Halo. Hai, saya Ade Fitriani dari SMK S Muhammadiyah Bungoroj, calon guru penggerak dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkep. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aulia Sawawi, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Segeri. Halo, assalamualaikum. Nama saya Hamidah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pangkep. Kemudian saya mengajar di SMK Negeri 1 Pangkep. Makasih. Halo, assalamualaikum. Nama saya Masdi, mengajar di SMK Negeri 3 Pangkep. Hai, saya Suparman, PP dari Kabupaten Pangkep dari SMA Negeri 11 Pangkep. Salam Pancasila. Hai, nama saya Darmawati Dahlan. Saya berasal dari SMP Semento Nasa. Kokoh, kuat, terpercaya. Saya Muhammad Ikhlasul Amal, CGP Angkatan 6 Kabupaten Pangkep dari SMK Negeri 2 Pangkep. Perkenalkan, saya Abdul. Status masih single saat ini. Tapi kalau di rumah ada ya. CGP Angkatan ke-6. Saya bertugas di SMK Negeri 3 Pangkep. Jangan, tetehku juga masih single. Boleh tuh ditemui. Saya Muhammad Ilyas, saya mengajar di SD 19 Malewang, merupakan CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Pangkep. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martianti, CGP dari SMA Semento Nasa. Kokoh, kuat, dan terpercaya. Hai guys, nama saya Idris Eskom, asal SMK Negeri 1 Pangkep, CGP Angkatan 6. Sampai jumpa kembali. Tiga akan kita jalani dalam muka karya ini. Pertama, TGP mendemonstrasikan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, sebentar kita akan simulasi mengajar. Oke, RPP hari ini ada tiga. Pertama, bisa diferensiasi konteks, bisa diferensiasi proses, dan bisa juga diferensiasi produk. Kalau konteks Siswa, dia lebih suka dengan menonton. Ada juga yang lebih suka mendengar. Dalam hal ini guru sudah memetakan karakteristik siswa itu ada yang memang lebih senang, itu ada yang memang kelompok-kelompok yang kita bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, pada hari ini anak-anakku sekalian, kita akan masuk di materi di tadi 2.1 ya, tentang kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Ya. Oke. Sebelum ibu lanjut, ibu mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Semua Bu, ada satu orang yang sakit. Ada satu orang sakit ya? Ya, namanya Mida, Misi. ya hadir Bu. Ya, Aulia, Hadir Bu. ada
Ada ya, oke, semua lengkap ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kemarin ini kan Hamidah itu paling terlambat ya pada waktu ibu masuk. Kemarin Hamidah terlambat masuk. Iya Bu, saya kemarin hujan Bu, makanya beberapa hari ini saya terlambat ke sekolah karena saya menggunakan kendaraan umum Bu, jadi sering terlambat kalau hujan. Oke, nah jadi begini ya, jadi Nah Hamidah harus lebih siap lagi. Berangkat ke sekolah bangun lebih cepat nah ya, seperti itu. Oke, saya kira semuanya sudah siap pembelajaran pada hari ini nah ya. Siap Bu, siap. Oke, sebelum kita masuk materi, coba kita berdiri semua. Oh ya, oke. Nah, ini yang paling ditunggu biar kita semangat. Oke, supaya menambah semangat kita, sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional agar supaya kita lebih bersemangat lagi. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Oh iya, Oke. Nah, oke. Pakai gerakan atau bagaimana? Ya, boleh tepuk-tepuk tangan saja dulu ya. Oke, oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan duduk kembali ya. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, saya sudah memberikan asesmen pada pertemuan kita pada yang sebelumnya. Saya juga sudah, Ibu sudah bagikan kelompok, masih ingat kelompoknya semua? Ya, Ibu masih, ya masih. Ya, Kalau oke. sering saya Bu jadi Kemudian ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, ya, jadi Ibu harapkan masing-masing bergabung ke kelompoknya. Ya, Bu. Ya, oke ya. Ya sudah Bu. Kelompok 1 Ibu Hamidah yang kelompok. Saya yang kelompok 2. Saya kelompok 1 Bu. Aulia kelompok 2. Oke, nah ya. Jadi sebelum kita Ibu membagikan KPD kepada anakku sekalian, Ibu mau menerapkan apa materi inti kita pada hari ini. Jadi saya akan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Ya, materi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem politik di Indonesia. Kemudian pada hari ini kita lebih berfokus kepada materi tentang suprastruktur politik di Indonesia, yakni di mana suprastruktur politik itu adalah di mana di situ adalah kewenangan adanya lembaga-lembaga negara di Indonesia secara resmi, ya, yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan legislatif. Jadi coba bisa dilihat, saya juga sudah kirim di grup WA-nya. Jangan lupa di buku siswanya ya, di buku siswa itu lihat sudah ada materinya. Kemudian di classroom saya juga sudah kirimkan materinya, materi PPT-nya ya, silakan dibuka. Kemudian sambil buka di grup WA yang Ibu sudah kirimkan, materinya juga bisa dilihat di buku siswa ya, tentang kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Ya, jadi saya sudah menerangkan bahwa sistem politik itu adalah bersangkut paut dengan kekuasaan, ya, kekuasaan untuk menetapkan kebijaksanaan suatu negara. Tetapi dalam hal ini, pertemuan kali ini kita lebih fokus pada materi tentang suprastruktur politik, yakni adalah siswa harus bisa mengidentifikasi, kemudian menganalisis peran lembaga negara-negara di Indonesia. Jadi sebentar ini kita akan setiap kelompok harus membuat diagram
atau susunan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Perlu diketahui bersama bahwa lembaga-lembaga negara di Indonesia ini sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Ya, jadi yang pemilih presiden siapa? Karena kita sekarang sudah sistem demokrasi. Jadi bukan lagi presiden sebagaimana presiden kalau dulunya dari segi struktur itu ada lembaga tinggi negara. Yang tertinggi adalah MPR. Ya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan lembaga tinggi negara? Siapa? MPR. DPD. Ya, oke, DPD. Masih ingat saat Ibu termasuk atau tidak? Ya, jadi dalam kita sudah pelajari pelajaran sebelumnya nak ya. Kita ketahui bahwa dalam ajaran rias politika itu ada 3, ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah tadi yang disebutkan kekuasaan kehakiman tadi termasuk apa, Hamidah? Mestinya yudikatif. Berikan aplaus kepada yudikatif. Ya. Kemudian kalau presiden termasuk kekuasaan apa? Eksekutif, Ibu. Oke, apa betul Hamidah? Eksekutif. Ya, eksekutif atau legislatif? Eksekutif, Ibu. Oke. Oh, oke. Berikan aplaus kepada Pelajaran minggu lalu, Ibu. Oh, oke, bagus sekali ya. Jadi itu nak ya. Jadi di sini saya sangat senang anak-anak karena masih ingat pelajaran sebelumnya. Bahwa jadi di sini anak-anak harus bisa memetakan juga, harus bisa mengklasifikasi yang mana kekuasaan legislatif, yang mana kekuasaan yudikatif dan yang mana kekuasaan eksekutif. Nah, tadi anak-anakku sudah paham semua. Jadi sebentar melalui pembelajaran kelompok, anak-anakku harus membuat satu diagram atau tabel. Bisa dalam bentuk foto, poster, bisa dalam bentuk video, bisa juga menulis. Nah, jadi saya tahu ya. Ibu tanya dulu, kelompok 1 Hamidah, Novia, kelompok 1 Ibu sepakat untuk membuat video ya, Teman-teman sepakat untuk membuat video. Oke. Membuat video ya. Ya, jadi ini anak-anakku bisa membuka bisa ke membuka browsing di internet. Ada di kuotanya? Ada, Ibu. Tidak ada? Kelompok 1 tidak ada kuotanya? Oh, kalau begitu bisa cari jaringan di itu ada ya di gazebo itu ada VIP. Jadi saya persilahkan untuk mencari sumber-sumber selama 10 menit ya dari sekarang. Kemudian kelompok 2 bagaimana kesiapannya? Kelompok 2 Ibu Mau poster, clipping atau ditulis? poster, Ibu. Ya, membuat poster ya. Jadi sebentar itu nak. Jadi membuat struktur ketatanegaraan Indonesia harus diidentifikasi yang mana yang termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif dan legislatif. Jadi harus tampak di dalamnya. Kalau kita browsing itu di internet itu yang tidak tampak yang mana kekuasaan eksekutif, yang mana legislatif dan yang mana yudikatif. Nah, karena kita sudah pelajari pada hari ini, maka Ibu harapkan bisa dipetakan itu dan dipresentasikan sebentar. Jadi kelompok 2 Ibu persilahkan ke perpustakaan ya, perpustakaan untuk mencari literatur. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kemudian setelah dari perpustakaan dan dari gazebo kelompok 1 harus mempresentasikan. Jadi sebentar setelah harus dipresentasikan. Ini ada LKPD yang harus diisi. Jadi ada kolomnya di sini, ada kolom yang harus diisi. Jadi kalian harus gambar
di sini ya gambar sebentar atau kemudian setidaknya bisa dipresentasikan sebentar yang mana menjadi kewenangan dari lembaga-lembaga yang sudah dicari. Oke, siap semuanya? Siap, Bu. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang. Action. Oke, terima kasih. Ke perpustakaan. Siapa dulu yang mau disorong? Oke, silakan dipilih di mana emosi kalian itu untuk pilih kemana, apakah sedih, senang. Yang sekarang hari ini. Mantap sekali. Kalau senang. Ibu, anakku Marnianti. Ini kesal kenapa kesal? Oh begitu. Bentar kita banyak. Kemudian anakku Darmawati. Oke, anak-anakku kelompok 2, kelompoknya Nuraulia, kelompok 1, Hamidah sudah selesai. Sudah. Kalau saya sudah Ibu. Kalau saya sudah Ibu kelompok 2 Bu. Oke, sekarang kita akan sesinya adalah mempresentasikan tentang struktur lembaga ketatanegaraan di Indonesia. Jadi silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan apa yang menjadi produk hasil daripada pekerjaan kelompoknya tadi. Nah, ya, jadi silakan kelompok 2 mempresentasikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat ini artinya menggunakan HP. Kemudian ada yang memilih membuat poster seperti yang tampak di atas, ya, tentang lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita ketahui bahwa lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu adalah eksekutif, yang kedua adalah legislatif, yang ketiga adalah yudikatif. Yang mana bagiannya? Untuk yang pertama, lembaga eksekutif, yaitu eksekutif, presiden beserta menteri-menterinya. Wewenangnya yaitu menjalankan rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif, yaitu DPR, MPR, DPD. Kewenangan ketiga lembaga tersebut adalah merancang undang-undang yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif, yang dalam hal ini presiden beserta jajarannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu lembaga yudikatif, yaitu di mana di bagian yudikatif ini ada MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, ya. Oke, tugasnya adalah uji materi untuk lembaga yudikatif. Silakan dilihat susunannya secara langsung. Inilah hasil dari kerja kelompok kami tentang lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terima kasih. Ini adalah mesin yang akan Ya, dibuka. jadi luar biasa kan ya. Jadi tadi sudah ditampilkan poster tentang struktur lembaga-lembaga negara di Indonesia. Jadi ini adalah, jadi perlu saya konfirmasi nak ya, perlu Ibu tekankan di sini bahwa sekarang ini lembaga-lembaga semua yang ada di atas itu sejajar semua. Ya, jadi mulai dari BPK, Presiden, DPR, DPD, MK sampai KY itu semua merupakan lembaga tinggi negara. Ya, jadi tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Jadi semua sama. Jadi terkadang anak-anakku biasanya salah paham bahwa masih ada lembaga tertinggi. Nah sekarang ini semua posisi lembaga itu semua sama.
kedudukan. Jadi luar biasa persentase daripada Ananda Aulia. Jadi berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sekarang gilirannya kelompok 1, kelompoknya Hamidah. Ya, sudah selesai videonya? Sudah, Bu. Oke, silakan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Saya perwakilan dari kelompok 2 itu mempresentasikan terkait dengan tugas kami yaitu membuat video tentang lembaga-lembaga ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Baik, saya akan mulai. Yang pertama itu adalah lembaga legislatif. Nah, legislatif di sini bisa dilihat teman-teman di atas yaitu MPR. Nah, kemudian di bawah MPR itu ada DPR. Kemudian setelah ada DPR ada DPD. Nah, di sini tugas legislatif yaitu adalah membuat peraturan yang membuat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 3. Yang pertama yang lembaga yang tertingginya itu ada MPR, kemudian DPR, kemudian DPD. Nah, setelah itu ada eksekutif. Nah, eksekutif di sini ada presiden dan wakil presiden. Ya, di sini itu adalah menjalankan dan sudah dibuat oleh MPR. Legislatif. Kemudian yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif di sini ada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman mungkin bisa dengar itu masuk kejaksaan atau apa itu kita bisa. Dan di sini adalah dia ada di posisinya yudikatif seperti itu. Oke, kalau begitu untuk supaya tidak lama waktunya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kira-kira sebelumnya yang akan diambil. Ini kelompok 1 sudah membuat video pembelajaran dengan slide PPT ya, sudah menggambarkan di atas lembaga Indonesia. Jadi Ibu nanti itu bisa ditambah karena agar supaya jelas yang mana lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif ini sudah ada di atas, itu bisa dijelaskan lagi nanti di LKPD, bisa tulis tangan ya, bisa ditulis tangan baru dikumpul. Jadi untuk lebih jelasnya kewenangannya, jadi semua lembaga-lembaga yang ada di atas ini bisa dituliskan. Jadi ini sudah bagus presentasenya. Nah, akan tetapi bisa ditambahkan itu beberapa kewenangannya lebih jelas, jadi boleh ditulis tangan dan ditambahkan di bawahnya. Ya, Sepertinya LKPD itu berkelompok atau individu? Jadi ini berkelompok, bisa diperkelompok. Jadi nanti dikumpulkan. Jadi produknya itu nanti LKPD-nya dikumpul ke Ibu langsung ya. Iya, videonya juga dikumpul dalam berupa file, termasuk juga kelompok 2 tadi yang berupa poster. Iya, Ibu. Kumpul di drive yang Ibu kirimkan. Jadi iya, Ibu. juga di drive-nya anak-anakku kemudian kirim linknya ke Ibu. Iya, Ibu. Jadi seperti itu. Jadi tepuk tangan untuk presentase daripada kelompok 1. Jadi kita tepuk tangan salut ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk salut. Nah, anak-anak sekalian ya, kita sudah sampai ke akhir pertemuan kita pada hari ini. Untuk merefleksi pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bagikan sticky note. Ungkapkan perasaan kalian di sticky note ini, nak ya. Ini sebagai bangku pembelajaran untuk pembelajaran kita ke depan. Semoga pelajaran kita semakin lebih bersemangat dan lebih happy lagi, kemudian lebih baik lagi ya. Itu bagi kita sekarang ya. Oke. Boleh diberikan gambar, kemudian keterangan. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, happy untuk kali ini. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan ditempel di bagaimana perasaannya. Ya, sudah Nanda, aku silakan
Ya baik, saya akan menjelaskan dari gambar saya ini bisa dijelaskan bahwa saya setelah belajar hari ini itu happy. Dari sini Sainum, kemudian relay setelah belajar bersama Ibu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Hamidah. Ya, Nur Aulia, silakan apa gambar apa ini? Nur Aulia. Ya Ibu, saya menggambar dua emoji Ibu. Yang pertama yaitu saya happy, bahagia Ibu, diajar dengan Ibu, menambah ilmu untuk saya Ibu. Dan saya selalu bersemangat Ibu untuk mengikuti pelajarannya Ibu Guru. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Hamidah. Oke nak, pada hari ini saya kira pembelajaran kita sudah cukup ya. Jadi saya juga senang pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung barusan, ada beberapa yang sudah diterapkan dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu sudah dibagi ke dalam kelompok, siswanya sudah dibagi ke dalam kelompok, kemudian diberikan kesempatan untuk memilih minatnya siswa, bagaimana model mereka yang mereka minati untuk mengerjakan dan meneruskan tugasnya. Kemudian dari segi produk, siswa diberikan kesempatan atau kebebasan untuk menentukan produk seperti apa hasil karya tugasnya. Ada yang memilih video, ada yang memilih bentuk poster. Gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil pengamatan, saya selaku observer telah melihat tadi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kasma, pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan dari pembelajaran yang dilakukan, jadi ada beberapa catatan yang telah saya catat. Ibu Kasma sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang saya lihat ini tadi, yang pertama adalah kontennya ya. Jadi di sini Ibu Kasma sudah menyiapkan bahan atau materi ajar yang beragamnya sesuai dengan keinginan dari murid. Jadi Ibu Kasma menyiapkan bahan ajar seperti PPT dan dikirimkan ke WA grupnya. Diberikan pilihan kepada murid apakah ingin belajar sesuai dengan pembelajaran yang dijelaskan oleh Ibu Kasma atau sesuai dengan apa yang dikirim di WA grupnya. Ada juga PPT yang Ibu kirimkan ya di WA grupnya. Terus kalau pembelajaran prosesnya, Ibu Kasma telah membagi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan keinginan daripada murid. Jadi itu adalah pembelajaran prosesnya. Terus kalau produknya yang saya amati tadi, Ibu Kasma telah memberikan pembelajaran, memberikan tugas kepada murid-murid dan meminta kepada murid-murid untuk menghasilkan produk apa yang diinginkan, apakah dalam bentuk video ataupun poster. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk di konten kemudian 1, 2, 3. Ternyata Pembelajaran berdiferensiasi itu merindukan, menyenangkan, menginspirasi, Membahagiakan, mengasyikkan, menyehatkan, memerdekakan, unik, menghebohkan, memandirikan, berbeda, menggiatkan, menyempurnakan. Ini kita memiliki banyak mungkin kondisi kita tidak ideal, atau mungkin karena faktor apalagi sudah semester mengejar nilai, beberapa hal yang harus diselesaikan yang sudah ditelain. Untuk hari ini kita teknik mindfulness, teknik untuk bagaimana meriliskan kembali tubuh kita, Bapak dan Ibu. Ya, silahkan Bu Rahmi dimulai. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan.
Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu diputarkan semacam apa ya, refleksif atau kayak musik supaya kita merasa tenang. Nah, terkait dengan tadi itu sebenarnya secara keseluruhan itu sedikit membantu karena beberapa hari ini itu betul-betul saya sebagai guru itu stres dan wali kelas karena kebetulan saya diberi amanah itu 20 kelas untuk mengajar. Kemudian kemudian kemarin itu 3 hari berturut-turut itu menginput nilai rapor itu betul-betul memang cukup melelahkan. Ketika misalnya kita sebagai guru itu mau fokus menginput nilai, ada lagi siswa yang datang untuk misalnya memperbaiki nilai. Kadang-kadang di situ kadang emosi tidak terkontrol, sudah capek ada lagi yang datang satu persatu. Nah, setelah menerangkan ini sedikit musik yang didengarkan itu sedikit membantu setidaknya merefresh otak atau pikiran supaya agar lebih tenang sedikit seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengikuti kegiatan refleksi yang saya rasakan, mungkin ada perasaan ngantuk ya tadi. Kemudian kejadian kemarin mungkin anak saya yang terjatuh di dalam ruang guru yang membuat saya stres atau panik gimana begitu. Saya merasa tenang setelah mengikuti refleksi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengarkan musik refleksi dengan teknik kita diajak untuk menarik nafas dalam-dalam, mengatur pernapasan. Dari situ terasa menenangkan jiwa dan pikiran. Kemudian Oke, terima kasih. Nama saya Idris S, asal dari SMK Negeri 1 Pangkep. Setelah saya mendengar lantunan musik dengan teknik stop, yang saya rasakan yaitu saya lebih tenang, lebih fokus, dan saya lebih refleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Nur Rahmi dan Pak Suparman, dan yang saya banggakan teman-teman calon guru penggerak angkatan ke-6. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat yang indah ini untuk kembali bertemu dan mendengarkan presentase dari saudari kita Nur Aulia mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Salam dan salawat kita panjatkan kepada kita kirimkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang. Baik, pada kesempatan ini mari kita mendengarkan presentase mengenai RPP pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dari Ibu Nur Aulia. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Ya, untuk bagian identitas atau informasi umum itu ada nama penyusun, nama sekolah, tahun ajaran, kelas, semester, alokasi waktu, mata pelajaran beserta temanya. Yang kali ini mata pelajarannya bahasa Inggris, temanya tentang jati diri atau dalam bahasa Inggris itu introducing, perkenalan. Ya. Kok ada kompetensi awal, terus yang paling penting adalah penjabaran profil pelajar Pancasila. Ya.
Setelah itu ada sarana dan prasarana, model pembelajaran, metode yang kita gunakan. Ya, fase karena saya menggunakan kurikulum Merdeka, maka kelas 7, 8, 9 itu berada di fase D. Terus deskripsi capaian. Ya, selanjutnya paling terakhir itu di bagian umum itu adalah tujuan pembelajaran. Iya. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran itu ada 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini sama seperti yang Bapak Ibu laksanakan sehari-hari di dalam kelas. Ada mulai dari absensi, pembacaan doa, terus bertanya jawab dengan siswa, kabarnya itu adalah bagian dari kesadaran diri. Ya, kesadaran diri, kita membuild up the students, membangun kesadaran diri siswa melalui proses tanya jawab di awal pembelajarannya. Bisa juga kita melakukan kuis. Itu juga kalau si guru melakukan kuis ya di awal itu bisa masuk 3 KSE, kesadaran diri 2 KSE, kesadaran diri dan keputusan bertanggung jawab. Ya, selanjutnya di bagian inti atau kegiatan utama itu di awal itu pada saat kita memberikan apresiasi kepada siswa setelah menjawab pertanyaan, itu juga bagian dari kesadaran diri. Ya. Bagian diferensiasinya itu pada saat kita memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya ada murid kita yang kita tahu kan ada visual, audiovisual, ada kinestetik. Berarti di situ adalah berdiferensiasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul untuk mengerjakan tugas kita sebagaimana ini adalah pertemuan lokakarya yang ketiga. Hari ini kami dari kelompok ini akan melakukan presentasi yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Rasid tentang KSE yang ingin dijabarkannya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena satu kesyukuran karena pada kesempatan ini kami diberikan kepercayaan untuk memaparkan RPP kami yang tentu saja sudah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Secara umum, pembelajaran sosial emosional itu kami sisipkan di dalam RPP kami ke dalam 3 bagian, yaitu di bagian pendahuluan, kemudian di bagian inti dan di akhir. Pada bagian pendahuluan, pembelajaran sosial dan emosional itu kami sisipkan adalah setelah membuka kegiatan, setelah berdoa, memberi salam berdoa, kemudian mengkondisikan peserta didik. Disitulah kami menyisipkan pembelajaran sosial dan emosional, di mana di situ kami meminta peserta didik untuk mengenali emosi atau perasaannya, yaitu dengan mengambil salah satu emotion yang sesuai dengan emosinya. Jadi di dalam penerapannya itu bisa misalnya kita menyiapkan gambar-gambar emosi, atau bisa juga kita menyiapkannya di mengirimkan itu di misalnya di classroom gambar-gambar itu, lalu mereka memilih sesuai dengan perasaannya. Nah, lalu kita minta peserta didik untuk menceritakan tentang mengapa memilih emotion tersebut. Jadi dia bercerita tentang perasaannya yang diwakili tadi oleh gambar yang dia pilih. Berarti dalam hal ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik presentase dari kelompok 2. Tadi sudah digambarkan bagaimana cara membuat RPP yang berdiferensiasi dan KSD sangat luar biasa ya, bagus. Akan tetapi mungkin bisa saya di sini mungkin lebih jauh ketika kita ini semua ya pengalaman belajar kita di kelas, bagaimana mampu kita mengelola KSD ini khususnya di elemen di unsur pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Biasanya siswa itu misalnya kita memberikan tugas mandiri, bagaimana caranya kita agar supaya siswa yang diberikan tugas itu bisa mengumpulkan secara tepat waktu, meskipun kita memberikan tugas produk itu secara bervariasi, berdiferensiasi seperti itu. Bagaimana kita bisa agar supaya siswa semuanya itu bisa tepat waktu dalam menyetor tugas yang diberikan, meskipun tugasnya itu kita berikan secara variatif. Mungkin ada saran-saran atau pengalaman Bapak Ibu guru yang bisa diterapkan dan bisa berbagi dengan kita itu. Oke, memberikan tugas-tugas supaya mahasiswa mengumpulkan tepat waktu. Ada mungkin dari Pak Tri, silakan. Ya, terima kasih. Saya bisa tanggapi pertanyaan dari Bu Kasma mengenai apa tips-tipsnya supaya semua anaknya bisa mengerjakan tugas dengan tepat. Artinya ada tanggung jawabnya. Kalau saya rasa mungkin kita kembali ke melihat kesepakatan kelas. Jadi kita harus sepakat dulu, baru mengerjakan tugas. Keyakinan ya. Jadi kalau sudah sepakat, insya Allah anak-anak akan bertanggung jawab. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Pentingnya harus kita tanamkan adalah bagaimana anak bisa membuat keyakinan kelas. Jadi kalau sudah jadi keyakinan, insya Allah itu pasti akan mereka jalankan karena sudah keyakinannya. Tapi kalau sepanjang itu masih hanya peraturan yang itu biasa jalankan. Tapi kalau sudah jadi keyakinan, karena itu kan menjadi motivasi dari dalam dirinya. Yang pertama, lalu yang kedua, kita perlu ingat bahwa memberikan batas waktu kepada anak itu pun harus berdiferensiasi sebenarnya. Tidak bisa kita matok bahwa dia harus tanggal sekian, semua tanggal sekian. Karena kita kan sudah petakan kemampuannya. Jadi ini adalah sharing. Berbicara seperti itu memang tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan. Ini kan kita kembali lagi kepada modul 22 KSP. Intinya kan di modul 22 adalah mindfulness-nya. Bagaimana kesadaran penuh kita terapkan. Ya, itu kembali lagi ke mindfulness. Nah, sekarang kan tadi salah satunya. Makanya kita sebagai seorang guru itu betul-betul mampu menemukan, mengidentifikasi, ya. Dalam pembelajaran, layanan akomodasi pembelajaran kita harus tahu seperti apa si A, seperti apa si B. Si A mungkin cuma 2 soal kita berikan tugasnya, karena ingat ya, dalam pemenuh mengidentifikasi adalah pemberian layanan inklusif maupun secara eksplisit tadi dengan pengkondisian kelas yang Ibu sudah pelajari. Mungkin ini misalnya si Darmi ini cuma dua soal, tetapi dikumpulnya dia mungkin secara umum hari Rabu, jadi kumpulnya mungkin hari Jumat. Karena memang secara kompetensi, secara hambatan dia memiliki hambatan, baik dari segi lingkungan maupun dari segi intelektual. Seperti kalau linear dia lamban belajar, dia perlu pembelajaran diri dan berulang, dia dipahami. Jadi dianya tepat waktunya seperti itu, ya. Kita harus tahu menemukan kenalinya. Kita mampu menemukan kenali seperti apa sih ya. Kebetulan saya banyak tahu Bu, karena ini saya adalah salah satu narasumber inklusi layanan untuk anak-anak yang berkarakteristik. Saya masih aktif sampai sekarang, beberapa tahun sudah dipakai di kementerian. Itu yang membutuhkan. Jadi jangan langsung memberikan juga soal, jangan sama Bu. Apalagi kalau tahu, karena kapan kita samakan, pasti anak tersebut mengulang dan mengulang terus. Karena memang dia tidak mampu. Dia memang harus batasnya, dia cuma mungkin kalau di PKN dia cuma sampai sebutkan 5 butir Pancasila, atau dia hanya mengatakan yang mana sila kelima menunjukkan gambar. Karena kemampuan tertingginya dia adalah hanya menunjukkan gambar yang mana sila kelima. Dia tidak bisa mengucapkan, kapan dipaksakan sudah susah. Makanya nanti ada, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini bisa kita bawa pulang, kita menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mencerdaskan anak bangsa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasa kita baca salam dan salawat Baik, untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu terkait dengan persentase pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, karena saya persilakan kepada rekan saya untuk mempresentasikan RPP-nya. Kepada Ibu Ade Fitriani, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari RPP dari saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di kelas. Jadi seperti RPP lainnya, jadi di sini ada sebelumnya saya menganalisis terlebih dahulu kebutuhan belajar murid. Setelah itu ini mungkin agak berbeda dari tampilan RPP yang lainnya karena ini adalah saya pakai RPP dari kurikulum Merdeka. Iya, sama dengan Pak Idris dan sama-sama Jadi ini kalau dulunya memakai identitas sekarang memakai informasi umum. IPAS. Iya. PPS. Ini adalah mata pelajaran baru di SMKPK namanya proyek IPAS. Proyek IPAS. IPS. Alam dan sosial. Inilah tampilannya RPP dari kurikulum Merdeka. Kita langsung lanjut ke isinya. Jadi Langsung dia yang ada di sini. Jadi seperti dengan isi dari RPP yang lain, ada tahap pendahuluan, ada tahap inti, dan ada tahap menentu. Jadi di tahap pendahuluan, di sini saya membuka dulu terlebih dahulu dengan salam, kemudian menanyakan keadaan atau kabar dari peserta didik saya. Nah, di sini adalah kesadaran diri dari murid saya, terdapat KSE pertama. Kemudian meminta murid untuk berdoa bersama, mengecek kehadiran murid, melakukan apa saja dengan menanyakan materi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Lanjut ke kegiatan inti. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Project Based Learning, dan Problem Based Learning. Jadi pemecahan masalah ada 3 tahap, yaitu yang pertama orientasi peserta didik terhadap masalah, yang kedua adalah mengorganisir peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan individu, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di tahap pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi di sini saya mengidentifikasi terlebih dahulu minat dan kesiapan belajar dari murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi pada kesempatan ini kami dari ulang ada ini. Ya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan RPP berdiferensiasi dan KSE kepada Pak Ikhlaswul. Jadi menghadirkan pakai terasi, kita mulai saja presentasinya. Silakan Pak Ikhlas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini saya akan mempresentasikan RPP yang berdiferensiasi, kemudian KSE. Jadi di sini ada tema dalam RPP ini adalah menyangkut masalah Al-Quran. Jadi di pelajaran agama itu memang ada Al-Quran, ada SKI, ada akidah, ada akhlak. Ini berkaitan masalah Al-Quran. Berkaitan masalah Al-Quran di sini ada 3 kata kuncinya: kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kemudian di sini ada kompetensi awal, kemudian dari segi profil pelajar Pancasila. Jadi ini RPP yang kami buat ini sudah
kurikulum merdeka. Jadi di sini ada poin profil pelajar Pancasilanya, yaitu adalah bagaimana siswa itu beriman, bertakwa kepada Allah Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berlalu kritis. Kemudian langsung saja di kompetensi KSE-nya. Ini ada juga di sini asesmen awal, asesmen akhir. Nah, di sini ada pendahuluan. Jadi pendahuluan yang pertama itu adalah bagaimana siswa memulai pembelajaran dengan berdoa secara bersama-sama. Nah, kemudian di sini juga setelah berdoa melakukan tadarus atau membaca Al-Quran. Nah, di sini ada kompetensi KSE-nya itu pengolahan diri, mengelola emosi, fokus, dan pemahaman diri. Kemudian yang kedua, menyapa siswa dengan kontak mata dan menanyakan kondisi masing-masing. Bagaimana kondisi siswa? Di sini ada kesadaran diri, menunjukkan disiplin. Kemudian guru membagi siswa secara berpasangan. Berpasangan di sini manajemen diri juga termasuk. Kemudian guru menjelaskan kepada siswa sesuai dengan pasangan akan saling membantu untuk mengidentifikasi tajwid. Jadi secara berpasangan itu seorang siswa membaca, kemudian yang satunya mengomentari tajwidnya. Nah, di sini apalagi namanya kompetensinya manajemen diri. Kemudian dalam kegiatan inti seorang guru menampilkan video seorang remaja yang gigih dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini KSE-nya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ada 3 kalau kita memang betul-betul membaca Al-Quran itu. Di situ ada kelima KSE itu mencakup semua. Kemudian yang selanjutnya siswa membaca surah atau Quran surah Al-Maidah. Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk membaca. Ini kalau kita disuruh membaca Al-Quran, siswa itu manajemen diri, bagaimana mengatur dirinya. Kemudian secara bergiliran dengan metode talak siswa membaca Quran surah Al-Maidah, termasuk juga manajemen diri. Kemudian secara bersamaan berpasangan dengan metode make siswa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, atau di sini bisa dilihat KSE-nya keterampilan berelasi. Kemudian siswa mencari pasangan. Ada juga metode yang lain diterapkan dalam RPP ini, mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya, yakni lafaz Al-Quran dengan hukum tajwid. Di sini KSE-nya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana seorang siswa itu apa yang dia pegang, kartu yang dia pegang itu cocok dengan kartu yang dia pegang sesuai dengan hukumnya. Kemudian siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin oleh guru. Ini pengambilan keputusan juga. Kemudian setelah satu babak selesai, kartu dikocok lagi agar setiap siswa mendapat kartu yang berbeda, begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir, siswa menuliskan hasil identifikasi tajwid. Jadi ada 5 di sini yang terpenuhi: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian penutup. Sebagai penutup saya ada pantun. Bapak Taufik, Bapak Hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Pak Ikhlas dari penjelasannya. Itulah tadi presentasi dari rekan kami Pak Ikhlas. Kiranya ada masukan atau ada pertanyaan dari kelompok 1, kami persilahkan untuk mengajukan. Kami tadi itu bukan orang mobil. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya bukan pertanyaan, hanya sedikit informasi saja, bahwa pada dasarnya selama ini pembelajaran sosial emosional itu secara sadar atau tidak, bahkan sebelum kita pelajari modul ini itu sebenarnya sudah terintegrasi di RPP kita. Hanya pada saat ini kita sudah diberikan kategori-kategori. Oh, ternyata kalau ini istilahnya kesadaran diri. Oh, kalau ternyata yang saya lakukan ini adalah pengelolaan diri. Jadi sadar atau tidak, selama ini kalau saya pribadi, saya sadari ternyata saya sudah terapkan ini. Hanya tidak terfokus ke situ. Kita tidak mengidentifikasi bahwa ini ternyata tertulis. Iya, tidak. Dulu kesempatan di sini. Untuk di sini ceritakan di depanmu
apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pelajaran berdiferensiasi. Masih sama.